Perkenalkan, nama saya Melia Ramadhani dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dengan NIM 2230305009. Nah, di sini baiklah saya akan menjelaskan materi tentang konsumsi kolektif dalam sosiologi perkotaan menurut Manuel Kistel. Mengacu pada konsep di mana individu-individu dalam masyarakat perkotaan secara kolektif terlibat dalam proses konsumsi yang kemudian menjadi sumber konflik sosial yang progresif. Kistil juga seorang sosiolog Spanyol. Ia juga dikenal sebagai salah satu pendiri teori sosiologi baru kota dan telah menulis banyak buku serta artikel tentang masalah kehidupan di perkotaan, studi organisasi dan institusi, peran internet dalam kehidupan masyarakat, gerakan sosial, budaya, dan ekonomi politik. Nah, ada salah satu karyawannya yang terkenal adalah Z. Urban Kioston pada tahun 1972, di mana ia menyajikan model dinamika sistem perkotaan dengan satu mekanisme tunggal untuk mencapai perubahan struktural. Kistel juga melakukan studi tentang transformasi ekonomi dan sosial yang terkait dengan revolusi teknologi informasi. Kontribusinya terhadap perkembangan teori masyarakat informasi telah diakui dengan berbagai penghargaan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang sistem sosiologi perkotaan menurut Manuel Kistel. Melibatkan beberapa konsep penting yang mempengaruhi perkembangan dan dinamika perkotaan. Nah, ada beberapa konsep utama yang diperkenalkan oleh Kistel dalam kajiannya. Nah, yang pertama yaitu ada sosiologi perkotaan baru. Kistel melaporkan konsep sosiologi perkotaan baru untuk memahami dinamika perkotaan dan perubahan sosial dalam konteks globalis. Nah, yang kedua ada kelas sosial dan sistem sosial komunitas. Kistel menganalisis kelas sosial dalam tatanan sosial dan sistem sosial komunitas serta bagaimana kelas sosial berinteraksi dan berkonflik dalam konteks perkotaan. Nah, selanjutnya ada mekanisme tunggal. Mekanisme tunggal ini dalam model dinamika sistem perkotaan, Keltis, mekanisme tunggal merupakan satu mekanisme untuk mencapai perubahan struktural dan mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berkebentuan dalam perkotaan. Nah, selanjutnya ada informasionalisme dan jaringan sosial. Kistel berpandangan bahwa informasional dan jaringan sosial sangat penting dalam era kapitalisme informasional, di mana peran teknologi informasi dan informasi memainkan peran kunci dalam perkembangan jejaring perusahaan dan interaksi masyarakat. Baiklah, selanjutnya yaitu materi tentang perencanaan kota. Perencanaan kota dikenal sebagai perencanaan perkotaan yang merupakan proses teknis dan politik yang difokuskan kepada pengembangan dan desain kota, serta tata ruang kota yang mencakup segala aspek kehidupan di dalam masyarakat. Perencanaan kota membahas tentang berbagai aspek kehidupan manusia bermasyarakat di dalam kawasan kota atau perkotaan, dan memperhatikan perubahan sosial, struktur sosial, dan permasalahan yang muncul dalam konteks perkotaan. Ada nih beberapa faktor yang mempengaruhi proses perencanaan kota. Yang pertama itu di dalam faktor internal, proses loss, masalah komunikasi, sikap etnosentris, dan teknik rasional. Di dalam konteks perencanaan kota, penting untuk memperhatikan elemen-elemen penting seperti tata guna lahan, tata massa, dan bentuk bangunan, sirkulasi dan parkir ruang terbuka, jalur pedestrian pendukung aktivitas, tanda-tanda dan
preservasi bangunan. Dan selanjutnya yaitu tentang gerakan sosial perkotaan yang merupakan bagian penting dari kesadaran kolektif atas berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan. Gerakan ini melibatkan masyarakat, kelompok sosial, komunitas, mahasiswa, dan organisasi lainnya. Dalam upaya menyelesaikan masalah yang dihadapi di dalam perkotaan, gerakan sosial ini muncul sebagai reaksi terhadap ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dirasakan oleh masyarakat perkotaan. Gerakan sosial perkotaan juga mencerminkan karakter kelas dan keinginan kelas tersebut. Nah, gerakan ini dapat berupa tindakan terencana yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan program yang terencana yang ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola dan lembaga masyarakat yang ada. Gerakan sosial perkotaan juga dapat muncul secara kontinu dan berkala sesuai dengan tujuan dari gerakan tersebut. Gerakan sosial perkotaan juga dapat menjadi cerminan dari karakter kelas, menunjukkan segala apa yang diinginkan oleh kelas tersebut. Gerakan sosial perkotaan juga dapat menjadi wujud dari perlawanan terhadap perubahan kebijakan atau aturan yang dinilai tidak sesuai dan tidak adil. Nah, oleh karena itu, gerakan sosial perkotaan ini merupakan wujud dari kesadaran kolektif atas berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan dan upaya untuk mencapai perubahan yang lebih baik.